Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang kami hormati di seluruh Indonesia, semoga selalu diberikan kesehatan, hati yang tenang, rezeki yang cukup, serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Pada kesempatan kali ini, kita membahas satu informasi yang sangat dinantikan setiap tahun, yaitu tentang tunjangan hari raya atau THR pensiunan tahun 2026. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa pencairan THR tahun ini berpotensi dilakukan lebih awal dibanding pola sebelumnya. Tentu saja ini menjadi kabar yang membuat banyak orang merasa lega karena kebutuhan menjelang hari raya biasanya meningkat dan memerlukan persiapan yang matang. Namun, di tengah kabar yang menggembirakan itu, muncul juga banyak pertanyaan yang wajar. Apakah benar pencairan akan dipercepat? Kapan perkiraan waktunya? Bagaimana mekanisme pencairannya? Siapa saja yang menerima? Dan apa saja yang perlu disiapkan agar dana bisa masuk tanpa hambatan? Semua itu penting dipahami dengan tenang agar kita tidak terburu-buru percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Bapak dan Ibu sekalian, jika kita melihat pola tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR biasanya dilakukan mendekati hari raya. Karena itu, ketika muncul kabar bahwa tahun 2026 pencairan direncanakan lebih cepat, banyak pihak langsung menaruh harapan besar. Harapan itu sangat masuk akal, sebab pencairan lebih awal memberi ruang yang lebih longgar untuk mengatur kebutuhan rumah tangga, belanja pokok, biaya ibadah, zakat, keperluan anak cucu yang pulang kampung, hingga kebutuhan kesehatan yang tidak bisa ditunda. Dengan kata lain, pencairan yang lebih cepat bukan hanya soal tanggal, tetapi juga soal ketenangan dalam mempersiapkan hari raya. Itulah mengapa informasi ini cepat menyebar dan menjadi perhatian luas di kalangan pensiunan. Akan tetapi, kita tetap perlu membedakan mana yang sudah berupa keputusan resmi dan mana yang masih berupa rencana atau estimasi. Secara umum, informasi yang beredar mengarah pada kemungkinan pencairan THR dilakukan dalam rentang lebih awal, bahkan disebut-sebut bisa dimulai sekitar 3 minggu sebelum Idul Fitri. Di sisi lain, ada juga penyebutan bahwa pencairan dapat dilakukan paling lambat sekitar 10 hari sebelum Lebaran. Bila dipahami dengan benar, itu artinya ada rentang waktu, bukan satu tanggal yang pasti. Ini poin yang sangat penting. Banyak kesalahpahaman biasanya muncul karena kalimat paling cepat dianggap sebagai tanggal pasti, padahal sebenarnya itu adalah batas awal kemungkinan pencairan. Jadi jika nantinya tidak cair tepat pada hari yang dibayangkan sebagian orang, bukan berarti informasi itu salah seluruhnya, bisa saja memang pencairannya masuk dalam rentang kebijakan yang telah disebutkan. Karena itu, sikap paling bijak adalah memahami kerangka waktunya terlebih dahulu sambil menunggu pengumuman resmi pemerintah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam pembahasan seperti ini kita juga perlu melihat dasar kebijakannya. Informasi mengenai THR aparatur negara dan pensiunan biasanya merujuk pada regulasi pemerintah yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13. Dalam konteks pembahasan ini, kabar percepatan pencairan dikaitkan dengan pola kebijakan pemerintah yang memang mendorong penyaluran lebih dini agar masyarakat memiliki daya beli lebih baik menjelang hari raya. Selain memberi manfaat langsung bagi penerima, langkah ini juga membantu perputaran ekonomi karena konsumsi rumah tangga meningkat saat momen Lebaran. Namun sekali lagi, meskipun arah kebijakannya tampak positif, kepastian jadwal tetap menunggu keputusan resmi pemerintah dan penetapan teknis dari lembaga terkait. Jadi kita boleh optimis, tetapi tetap harus berpijak pada informasi yang terverifikasi. Sekarang mari kita bahas soal perkiraan waktu dengan cara yang lebih mudah dipahami. Jadwal pencairan THR sangat berkaitan dengan jadwal Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, tanggal Idul Fitri sendiri akan mengikuti penetapan resmi pemerintah terkait awal Ramadan dan awal Syawal. Karena penetapan tersebut bisa saja maju atau mundur 1-2 hari, maka jadwal pencairan THR yang dikaitkan dengan hitungan 3 minggu sebelum Lebaran juga bisa ikut bergeser. Inilah sebabnya mengapa pemerintah atau pihak terkait biasanya menyampaikan estimasi terlebih dahulu, bukan tanggal final. Jadi ketika Bapak dan Ibu mendengar bahwa pencairan direncanakan lebih awal, pahami bahwa yang dimaksud adalah pola waktunya, sedangkan tanggal persisnya masih bergantung pada keputusan resmi yang akan diumumkan kemudian.
Agar lebih jelas, bayangkan saja seperti ini. Kalau Idul Fitri diperkirakan jatuh di akhir Maret atau awal April, maka rentang pencairan THR yang dipercepat kemungkinan besar akan berada di awal hingga pertengahan Maret. Ini bukan angka pasti, tetapi gambaran umum yang membantu kita mempersiapkan diri. Dengan memahami rentang waktu seperti ini, Bapak dan Ibu bisa mulai menyusun rencana kebutuhan secara bertahap tanpa harus menunggu sampai hari-hari terakhir. Jadi ketika dana benar-benar masuk, penggunaannya lebih tertata dan tidak habis untuk pengeluaran yang tidak terlalu mendesak. Ketenangan seperti ini justru menjadi manfaat terbesar dari pencairan yang dilakukan lebih awal. Berikutnya, hal yang tidak kalah penting adalah memahami bagaimana mekanisme pencairan THR pensiunan dilakukan. Untuk pensiunan PNS dan sebagian aparatur negara lainnya, penyaluran umumnya melalui PT Taspen sebagai mitra bayar resmi, kemudian diteruskan ke rekening penerima melalui bank penyalur. Sementara untuk pensiunan TNI dan Polri, mekanisme penyalurannya mengikuti lembaga pengelola masing-masing yang bekerja sama dengan bank penyalur. Dalam praktiknya, dana biasanya ditransfer langsung ke rekening penerima yang telah terdaftar dan aktif. Artinya, pada saat jadwal pencairan tiba, sebagian besar penerima tidak perlu mengajukan permohonan ulang. Prosesnya berjalan otomatis berdasarkan data yang sudah tercatat. Justru yang perlu diperhatikan adalah kesiapan data dan kondisi rekening agar tidak terjadi kendala saat pencairan massal dilakukan. Bapak dan Ibu sekalian, banyak keterlambatan pencairan yang sebenarnya bukan disebabkan oleh kebijakan, melainkan masalah administratif yang terlihat kecil tetapi berdampak besar. Misalnya, rekening sudah tidak aktif, rekening berubah, tetapi datanya belum diperbarui, ada perbedaan data identitas antara bank dan data kepesertaan, atau terdapat kewajiban pembaruan data yang belum diselesaikan. Karena itu, langkah pencegahan sangat penting. Mulai dari sekarang, ada baiknya Bapak dan Ibu melakukan pengecekan sederhana. Pastikan rekening masih aktif, tidak diblokir, nama pemilik rekening sesuai, dan data kepesertaan sudah benar. Jika pernah mengganti rekening, pindah alamat, atau mengalami perubahan data keluarga, sebaiknya segera diperbarui melalui jalur resmi. Langkah ini terlihat sepele, tetapi sangat membantu agar saat pencairan berlangsung, dana bisa masuk lancar tanpa harus repot mengurus koreksi di waktu yang sudah mepet Lebaran. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul, yaitu besaran THR yang akan diterima. Secara umum, THR bagi pensiunan mengacu pada 1 kali penghasilan pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Komponennya biasanya berkaitan dengan penghasilan pensiun bulanan dan tunjangan yang melekat menurut aturan. Namun penting dipahami bahwa tidak semua komponen tambahan otomatis dihitung dalam THR. Rincian finalnya tetap mengikuti regulasi resmi yang diterbitkan menjelang pencairan. Karena itu, nominal yang diterima tiap orang bisa berbeda-beda. Perbedaan tersebut wajar karena dipengaruhi golongan, masa kerja, dan komponen penghasilan masing-masing. Jadi kalau ada kabar yang menyebut semua pensiunan akan menerima jumlah persis sama, informasi seperti itu perlu disikapi hati-hati karena kenyataannya perhitungan THR mengikuti data penghasilan tiap penerima. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam suasana menjelang Lebaran biasanya juga muncul banyak pesan berantai yang menyebutkan angka-angka fantastis, tambahan dobel, atau rapelan yang diklaim pasti cair bersamaan dengan THR. Disinilah kita perlu berhati-hati. Sampai ada pengumuman resmi, semua informasi tambahan seperti itu masih perlu diverifikasi. Istilah rapelan memang dikenal dalam konteks pembayaran kekurangan akibat penyesuaian kebijakan yang berlaku mundur. Namun apakah rapelan akan cair bersamaan dengan THR pada tahun tertentu, itu tidak bisa disimpulkan hanya dari kabar mulut ke mulut. Jika memang ada kebijakan penyesuaian yang berdampak pada penghasilan pensiun dan ditetapkan sebelum Lebaran, tentu nanti akan ada penjelasan resmi mengenai mekanisme perhitungannya. Karena itu, jangan langsung menjadikan kabar tidak resmi sebagai dasar rencana keuangan keluarga. Kalau kita lihat dari sisi kebijakan, rencana percepatan pencairan THR memang punya alasan yang masuk akal. Menjelang Hari Raya, kebutuhan rumah tangga meningkat hampir di semua lapisan masyarakat. Harga beberapa kebutuhan pokok bisa bergerak, kebutuhan perjalanan bertambah, dan aktivitas sosial keluarga juga lebih banyak.
Dengan pencairan lebih awal, penerima memiliki waktu lebih panjang untuk mengatur belanja secara bertahap sehingga tidak menumpuk di akhir waktu. Selain itu, perputaran uang di pasar tradisional, toko kebutuhan harian, sektor transportasi, dan jasa lain juga menjadi lebih baik. Jadi kebijakan ini bukan hanya membantu penerima secara pribadi, tetapi juga berkontribusi pada aktivitas ekonomi yang lebih luas. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus didukung kesiapan anggaran dan administrasi yang rapi, karena jumlah penerima THR dari unsur aparatur negara dan pensiunan sangat besar. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hal yang sering membuat cemas, yaitu ketika tanggal yang dibicarakan di masyarakat sudah lewat tetapi dana belum masuk. Dalam situasi seperti itu, langkah terbaik adalah tetap tenang dan melakukan pengecekan secara berurutan. Pertama, pastikan dulu apakah tanggal yang beredar memang berasal dari sumber resmi atau hanya perkiraan yang menyebar di grup pesan. Kedua, cek rekening untuk memastikan tidak ada kendala teknis, misalnya kartu atau layanan M-Banking bermasalah sehingga terkesan belum masuk padahal sebenarnya dana sudah ada. Ketiga, pantau pengumuman resmi terbaru dari pemerintah, lembaga pengelola, atau bank penyalur. Keempat, bila memang ada indikasi masalah pada data atau rekening, segera hubungi layanan resmi yang berwenang. Dengan langkah seperti ini, kita terhindar dari kepanikan yang tidak perlu dan bisa membedakan antara keterlambatan umum dengan kendala administratif pribadi. Penting juga untuk dipahami bahwa pencairan massal kadang berlangsung dalam rentang waktu yang sama, tetapi tidak selalu muncul pada jam yang sama di semua bank. Ada kemungkinan perbedaan waktu proses antar bank atau antrian sistem saat transfer dalam jumlah besar dilakukan. Karena itu, kalau ada tetangga atau kerabat yang dananya sudah masuk lebih dulu, sedangkan rekening kita belum terlihat bertambah pada jam yang sama, belum tentu berarti ada masalah. Tetap lakukan pengecekan secara berkala dengan tenang sambil menunggu informasi resmi. Pola berpikir seperti ini sangat membantu agar kita tidak mudah terpengaruh kabar yang membuat panik, apalagi menjelang hari raya, di mana suasana memang cenderung sensitif karena kebutuhan meningkat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain soal tanggal dan nominal, hal penting lainnya adalah kesiapan pribadi dalam mengelola THR secara bijak. THR memang merupakan hak dan sangat layak disyukuri, tetapi manfaat terbesarnya akan terasa jika dikelola dengan rencana yang sederhana. Banyak keluarga merasa THR cepat habis, bukan karena nominalnya selalu kurang, melainkan karena penggunaannya tidak dipetakan sejak awal. Karena itu, ketika nanti THR masuk, cobalah langsung membaginya dalam beberapa pos, misalnya untuk kebutuhan pokok lebaran, zakat dan ibadah, kebutuhan keluarga inti, kesehatan atau obat-obatan, serta cadangan darurat. Kalau masih memungkinkan, sisihkan sedikit untuk simpanan, agar setelah momen lebaran berlalu, kondisi keuangan rumah tangga tetap tenang. Pengelolaan seperti ini tidak harus rumit, cukup dicatat secara sederhana, agar pengeluaran tetap terarah. Di sisi lain, kita juga perlu mengingat bahwa setiap tahun kondisi kebijakan bisa berubah sesuai situasi ekonomi nasional dan keputusan fiskal pemerintah. Karena itu, cara terbaik menghadapi kabar apapun adalah dengan memahami gambaran besarnya, bukan terpaku pada satu rumor. Gambaran besar yang perlu dipegang adalah bahwa THR pensiunan merupakan hak yang penyalurannya diatur pemerintah, pencairannya dilakukan melalui mitra bayar resmi ke rekening penerima, nominalnya mengikuti ketentuan penghasilan pensiun, dan kepastian tanggal menunggu pengumuman resmi. Dengan memegang 4 hal ini, Bapak dan Ibu akan lebih tenang menyaring informasi. Kabar yang belum jelas sumbernya tidak akan mudah menggoyahkan karena sudah ada kerangka pemahaman yang benar. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menghindari kendala menjelang pencairan, ada beberapa langkah praktis yang sangat disarankan. Pertama, cek kondisi rekening dari sekarang, jangan menunggu mendekati hari H. Kedua, pastikan data pribadi dan data rekening yang terdaftar masih sesuai. Ketiga, simpan nomor layanan resmi atau informasi kanal resmi dari lembaga pengelola dan bank penyalur agar mudah dihubungi bila diperlukan. Keempat,
Hindari memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas, terutama jika ada pesan yang mengatasnamakan lembaga tertentu, lalu meminta PIN, OTP, atau data rekening lengkap. Menjelang pencairan bantuan atau tunjangan, modus seperti ini sering muncul. Jadi selain menunggu kabar baik, kita juga perlu menjaga keamanan data agar tidak menjadi korban penipuan. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang memiliki perubahan status keluarga, alamat, atau ahli waris, pembaruan data sebaiknya tidak ditunda. Kadang-kadang orang merasa perubahan itu belum mendesak karena pembayaran bulanan masih masuk seperti biasa. Namun pada momen pencairan massal seperti THR, sistem verifikasi bisa lebih ketat dan perbedaan data yang sebelumnya terasa sepele dapat menimbulkan proses tambahan. Lebih baik menyiapkan semuanya dari sekarang ketika situasi masih tenang daripada terburu-buru mengurus saat jadwal pencairan sudah dekat dan antrean layanan mulai ramai. Prinsipnya sederhana, makin rapi data kita, makin kecil peluang muncul hambatan administratif. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika dirangkum secara tenang, inti informasi yang perlu dipahami adalah seperti ini. Kabar tentang THR pensiunan 2026 yang direncanakan cair lebih awal memang menjadi angin segar dan memberi harapan positif. Percepatan pencairan disebut berkisar dalam rentang waktu sebelum Lebaran, sehingga ada kemungkinan dimulai lebih awal daripada pola sebelumnya. Namun tanggal pasti tetap menunggu keputusan resmi pemerintah dan penyesuaian dengan penetapan kalender Ramadan serta Syawal. Penyaluran dilakukan melalui mitra bayar resmi dan ditransfer ke rekening penerima, sehingga kesiapan rekening dan validitas data menjadi hal yang sangat penting. Besaran THR mengacu pada ketentuan 1 kali penghasilan pensiun sesuai aturan, sehingga nominal antar penerima bisa berbeda. Adapun kabar tambahan seperti rapelan atau nominal khusus di luar ketentuan perlu diverifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Dengan memahami hal-hal tersebut, Bapak dan Ibu tidak perlu terburu-buru percaya pada informasi simpang siur, tetapi juga tidak perlu pesimis. Sikap yang paling tepat adalah optimis, waspada, dan teratur dalam persiapan. Optimis karena ada sinyal kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat menjelang hari raya. Waspada karena tidak semua informasi yang beredar sudah pasti benar. Teratur karena kelancaran pencairan juga sangat bergantung pada kesiapan data dan rekening masing-masing. Kalau 3 sikap ini dijaga, insya Allah saat waktunya tiba, Bapak dan Ibu bisa menerima THR dengan lebih tenang dan memanfaatkannya untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Akhirnya, semoga pembahasan ini membantu memberi gambaran yang lebih jernih tentang THR pensiunan tahun 2026 tanpa membuat Bapak dan Ibu bingung oleh terlalu banyak kabar yang berulang-ulang. Harapan kita sama, yaitu semoga pencairan benar-benar berjalan lancar, waktunya sesuai harapan, tidak ada kendala teknis, dan seluruh penerima bisa menyambut hari raya dengan hati yang lebih lega. Semoga juga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, serta kebahagiaan bersama keluarga. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.